Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majelis ilmu yang dengan inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ke surganya, surga tertinggi yaitu surga Firdaus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim tentang keutamaan orang yang berilmu, dan juga dalam sabda Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Dan tentu begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dari mulai pagi hari ini. Allah telah membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini harus kita syukuri, dan eh, ada kesempatan yang tidak semua orang menikmati kesempatan mulia di pagi hari yang penuh berkah ini, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu. Dan inilah kesyukuran yang tidak terhanya selalu kita eh, rasakan dan selalu kita ucapkan dalam bentuk zikir-zikir Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta para sahabatnya dan keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umatnya yang selalu merindukan Nabi kita SAW kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Syafaat utama tentu yang kita inginkan adalah bisa masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Dan tentu menikmati lezatnya air dari telaga Haud Rasulullah SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa di hari Rabu kita akan dibersama oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Sambil menunggu beliau hadir di dalam majelis ini, tentu mari kita sama-sama saling mendoakan. Eh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, berikan kepada kita kesehatan, istiqomahan dalam ibadah, dan juga tentu keberkahan dalam hidup yang eh, selalu kita doakan eh, setiap setelah sholat, mungkin juga ketika mau hendak tidur ataupun di lain waktu, selalu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Dan barangkali di antara jamaah ada yang sedang sakit, tentu kita menjadi kewajiban seorang muslim untuk mendoakan saudaranya. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan memberinya kesembuhan yang sempurna. Begitu pula bagi yang sedang ada kesulitan hidup di hari ini, dan mudah-mudahan Allah juga segera angkat, juga beri jalan keluar terbaik baginya. Dan inilah pentingnya kita berjamaah, yaitu pentingnya kita saling berdoakan bersama kita, dan inilah doa menjadi silahul mukminin, senjatanya orang-orang beriman, karena tidak ada doa yang sesungguhnya tidak dikabulkan oleh Allah. Doa dikabulkan oleh Allah, cuman kita seringkali menginginkan percepatan pengabulan doa tanpa memahami betapa banyak hikmah yang sesungguhnya Allah berikan untuk semua takdir-takdir yang diberikan kepada kita semua. Barangkali ada doa yang belum diijabah, sesungguhnya Allah sedang menunggu momen yang paling pas, yang paling tepat untuk dikabulkan doa itu. Dan juga Allah mungkin ganti dengan kebaikan yang lebih banyak atau kebaikan lain yang itu dengan hikmahnya Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Dan sejadi Allah ganti dengan hal yang lain, dan Allah tangguhkan menjadi sebuah pahala yang besar yang akan kita nikmati di akhirat kelak.
Sahabatku yang bukan Allah, tema Al-Hakim yang insya Allah akan dibahas dalam kajian di pagi hari ini bersama Ustaz Dodi Al-Jambari menjadi pengingat bagi kita betapa Allah Maha Bijaksana dalam keluasan ilmunya, dalam keluasan semua takdir-takdir yang telah diberikan untuk makhluknya termasuk kita. Dan Al-Hakim inilah yang sesungguhnya harusnya menyemangati kita betapa Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu takdir untuk kita. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita semua. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua, kebaikan para jamaah dan juga keluarganya. Eh, Dan insya Allah dengan kebaikan itulah Allah Subhanahu wa taala eh, terus memberikan kita keistiqomahan dalam ibadah. Dan jangan lupa setiap pagi kita mau memanfaatkan pagi yang berkah ini dengan eh, istiqomahan kita dalam sedekah. Dan sedekah ini menjadi satu amalan utama, amalan yang eh, kita harapkan menjadi amalan yang kelak akan kita nikmati di akhirat kelak, menjadi amalan unggulan kita. Karena sedekah sesungguhnya tidak hanya eh, menjadi sebuah amal yang tentu pahalanya berlipat ganda, tapi menjadi wasilah atau senjata bagi kita untuk menolak bala bencana. Karena doa yang kemudian disertai dengan amal soleh sedekah inilah salah satunya menjadi amal yang uh, akan mempercepat dari mulai pengambulan doa kita, kemudian penghindaran kita dari bara bahaya, dan juga sedekah pula itu pula Allah akan limpahkan banyak rezeki untuk kita semua. Tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia, insya Allah. Dan sahabatku yang bukan Allah, eh, tentu harapan kita untuk selalu istiqamah dalam kebaikan menjadi pintu bagi kita untuk termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, orang yang disenang, orang yang tidak punya rasa takut dan sedih karena Allah sudah menanamkan dalam hatinya suatu bentuk kebahagiaan yang hakiki sebagai orang beriman. Dan alhamdulillah kita sudah hadir bersama kita, dan insya Allah akan membahas sebuah tema yang sangat penting, nama agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hakim. Gimana kabarnya? Ustaz tadi Masih Haluk. masih munafik ya ini. Masih banyak maksiat, masih menata diri, masih tertatih, terseok. Berusaha takwa aja. Amin. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah semua ya, Ustaz ya. Ya Rob, ya Rob. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah selalu kita melimpahkan ampunan untuk kita semua. Dan itulah pentingnya kita selalu beristighfar ya, setiap hari, dan tidak putus-putusnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah kurang dari 80 gitu dalam sebuah sabda Nabi. Maka ada yang menunjukkan 100, dan tentu ini bilangan yang bisa jadi sesungguhnya bilangan yang menunjukkan begitu banyak Rasulullah beristighfar gitu ya. Dan tidak hanya satu dua kali gitu ya. Padahal Rasulullah sudah dijamin surga. Rasulullah adalah sosok mulia yang agung, sosok yang dimaksum gitu. Tapi beliau menyebutkan ketika ditanya kenapa engkau begitu masih memohon ampunan kepada Allah, memohon dan terus bersemangat dalam ibadah. Rasulullah sempat kemudian menjawabnya dengan, apakah aku tidak menjadi orang hamba yang bersyukur gitu ya. Itulah kenapa kita harus bersyukur kepada Allah, dengan salah satunya menghadiri majelis ilmu menjadi salah satu bentuk syukur kita. Betapa nikmat Allah yang begitu besar ini harus kita tadaburi, harus kita tapakuri. Salah satunya dengan um, mengikuti kajian-kajian ilmu sehingga kita makin paham dengan uh, kebesaran Allah gitu ya. Dan Al-Hakim menjadi sebuah tema yang mudah-mudahan makin memberi kita ketakwaan gitu. Baik, Ustaz, tanpa panjang kalam, kita sudah menanti satu uraian hikmah ya tentang makna dari Al-Hakim yang insya Allah akan kita kaji di pagi ini. Tafadhal masykur.
Baik, syukran jazakumullah khairan. Mata'ala fikum bihayatikum insyaallah Ustaz. Amin, amin. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan bagi setiap yang mukmin, dan salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita sampai kepada bahasan Al-Hakim, Sang Maha Bijaksana. Tentu kalau misalnya ada orang kafir yang punya banyak uang dibanding kita yang taat ibadah, dibanding kita yang rajin ngaji bahkan tiap hari, kira-kira Allah bijak nggak? Bijak. Bijak. Kira-kira kalau ada teman-teman kita usahanya nggak banyak tapi duitnya lebih banyak dari kita, Allah adil nggak? Adil. Adil. Jadi sebetulnya ketika misalnya ada sebagian dari kita yang kemudian disayang oleh salah satu guru kita misalnya, tuan guru misalnya menghadiahkan sesuatu ke antum-antum, nah Ustadz Sahal memberikan sesuatu kepada antum-antuna, Ustum kemarin menghampiri Abah Husairi di Depok, terus dan lain-lain lah, guru-guru kita memberikan sesuatu kepada kita, itu sebagai sebuah bentuk kasih sayang, karena tahabu, kita udah pernah bahas itu, saling memberi hadiah itu saling menumbuhkan cinta. Nah, kira-kira kalau yang lain nggak dapat, cuman dia doang, kira-kira Allah bijak nggak? Bijak. Jadi yang merasa bahwa Allah nggak adil, Allah nggak bijak, itu bagian yang kemudian kita tidak mau berdamai dengan kondisi kita. Dan kemudian mulai mencari-cari apa salah saya, apa yang kurang dari saya. Padahal saya tahajud juga, duha juga. Seolah-olah semua ibadah yang dilakukan itu kayak ada yang kurang. Padahal sekali lagi kita mesti paham di dalam membahas Asmaul Husna ini, disclaimer-nya adalah Allah SWT kita kenali sifat-sifatnya untuk kita ilmui sehingga kita makin lembut hati kita makin dekat dengan Allah, makin takut sama Allah, makin berharap kepada kecintaannya, tetapi sekaligus meyakini bahwa apa yang Allah SWT berikan kepada kita sudah sangat bijaksana. Ini yang kemudian kalau kita panjang angan, kita akan mulai berandai-andai. Coba dulu saya ketemu dia sebelum saya menikah, pasti saya mau banget tuh jadi pasangan dia. Ini orang hebat banget ya. Coba saya bisa mendampingi dia dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian ketika kita mau nolong orang, saya kalau punya uang segini saya akan bantu begini banyak apalah bla 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 segala macam. Seolah-olah kita hanya bermain di area
keinginan. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami bahwa belajar Asmaul Husna itu bukan untuk menambahkan koleksi. Oke, Al-Hakim sudah, eh, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Bukan itu. Lebih kepada bagian yang kemudian setiap apa yang kita pahami ini adalah menambahkan. Ini tenggorokannya belum dipanasin. Sebentar, mohon izin. Allah karim. Ini yang mega mendung cuma batik terus minyak aja nih. Nggak ada mendung. Semua jelas terang. Hanya mulai menampakkan cahaya satu-satu. Baik, kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke-269. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim yu'til hikmah may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadhakkaru illa ulil albab. Jadi kalau melihat ayat itu, ada yang mau berkenan baca terjemahnya? Boleh, silakan. Al-Baqarah 269 udah. Enggak. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Baik. Insya Allah. Barakallahu fiik. Jadi Allah hanya memberikan kepada orang yang dikehendaki. Apakah semua yang mencari pasti dapat? Belum tentu. Jadi kalau kita ngaji nih, ada sekitar 42 orang ngaji bareng. Apakah semuanya dapat pemahaman? Enggak. Ada yang ngajinya sambil balik tempe orek, ada yang sambil nyalain mesin cuci, ada yang sambil jalan kaki, ada yang sambil nyetir, ada yang macam-macam. Sehingga konsentrasinya terdistraksi. Yang sudah duduk di depan gadgetnya, kemudian melakukan pencatatan, juga belum tentu semuanya mendapat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan. Tetapi jangan heran kalau kemudian ada beberapa orang yang cuman sekedar mendengarkan rekamannya saja, tetapi dia betul-betul meresapi setiap bab, setiap frase yang disampaikan. Dia akan menjadi lebih paham dari yang ikut live. Itu bagian yang kemudian harus kita pahami bahwa Allah lah yang memberikan hikmah itu. Dan siapa yang mendapatkan hikmah, maka sesungguhnya dia mendapat begitu banyak kebaikan. Perhatikan kata yang Allah gunakan. Di situ menggunakan isim mubalaghah. Khairan katsira. Khairan kalau diterjemahkan menjadi kebaikan. Dalam bahasa Indonesia, kebaikan itu yang baik, 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 baik dikumpulkan jadi satu, ditambahin ke dan an. Maka menjadi kebaikan. Berarti kebaikan itu sendiri sudah mempunyai arti banyak. Banyak yang baik-baik. Tetapi Allah SWT masih menambahkan kathira di ayat itu. Khairan kathira. Berarti apa? Kebaikan yang banyak itu masih lebih banyak lagi. Jadi nerjemahinnya kalau bahasa kita gitu ya, Allah akan barang siapa mendapatkan hikmah maka sesungguhnya dia begitu banyak kebaikan. Nah, kalau orang Jombang pas ini ngomong begitu banyak kebaikan. Jadi ngomong itu agak penekanan intonasinya agak luar biasa. Nah,
pada kondisi ini kita lihat bahwa kata Al-Hakim ada 97 kali diulang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia yang punya hikmah. Dia bukan hanya sekedar penghukum. Dia yang paling tahu di antara segala yang utama, mana yang baik dalam hal pengetahuan maupun dalam hal perbuatan. Arti lainnya adalah sesuatu yang digunakan untuk menghalangi kemudaratan yang lebih besar, sehingga seseorang tidak akan mengambil keputusan yang mengambil resiko lebih besar. Seorang hakim, dimanapun seharusnya mampu mengambil keputusan yang dapat menghindarkan masyarakat dari kezaliman dan mampu mendatangkan manfaat yang besar. Kenapa hakim di kita belum tentu bijak? Padahal mestinya kalau hakim udah pasti harusnya bijak ya. Yang kita ketahui kalau ada padanan yang kemudian disandarkan, nanti kita akan ketemu sama beberapa ayat-ayat yang berdampingan. Maksud saya Asmaul Husnanya nempel. Misalnya Ar-Rahmanur Rahim, ya, Azizun Ghafur. Ya. Jadi yang paling sering nempel sama Al-Hakim, ada yang tahu nggak? Hakim apa? Depannya apa biasa? Azizul Hakim. Kenapa Azizul Hakim? Kenapa Allah SWT tidak menggunakan Aziz wal Hakim? Jadi beberapa ulama tafsir menyatakan kalau Allah SWT menyebut Azizun Hakim, sudahlah beliau Tabaraka wa Ta'ala itu Aziz, lagi pula gitu ya, lagi pula Hakim. Nah, kalau kita ngelihat pola bahasanya Aziz gitu ya, itu dari bahasa perkasa. Jadi keperkasaan seorang hakim menjadi harus ada di awal, baru dia kemudian bisa menjadi hakim. Ketika belum aziz, maka nggak pantas dia jadi hakim. Jadi kalau masih bisa diduitin, maka nggak akan pernah bisa jadi hakim. Yang bijak maksudnya. Jadi seseorang ketika dia perkasa, maka dia bisa menjadi bijaksana. Paham maksudnya ya? Jadi ketika ada orang yang masih berat sebelah atau melihat bahwa ini kasusnya lebih gede duitnya, gitu, maka kemudian dia pindahkan kepada uang yang dia akan dapatkan, akhirnya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Nah kalau sudah membela yang bayar, bukan membela yang benar, akhirnya hakimnya nggak ada. Sifat hakimnya nggak ada. Ini yang kemudian kalau kita perhatikan Azizun Hakim, dia harus perkasa dulu, baru kemudian menjadi bijak. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sudah jelas Aziz, sudah jelas Hakim. Jadi Allah SWT nggak akan pilih kasih, nggak akan, siapa yang bisa nyogok Allah? Orang dalam, siapa? Nggak ada. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penduduk surga semuanya, arti lain yang kita pelajari di sini adalah seorang hakim, dia seharusnya mengambil keputusan yang menghindarkan masyarakat dari kezaliman dan mampu mendatangkan manfaat yang besar. Karena ketika Allah memiliki sifat Al-Hakim ini, Allah tahu persis apa yang terbaik bagi hamba. Maka wajar kalau kita mencintai seseorang, tapi ingat, yang kita cintai belum tentu yang terbaik bagi kita. Makanya cinta tidak identik yang terbaik. Apa? Kata-katanya tuh kalau dipretelin, dan dia sama teh duit. Mencintai tidak harus memiliki. Utali likumah lagi nanti keluar. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang hancur hatinya karena wanita yang sangat dicintainya ternyata menikah dengan orang lain. Ini banyak sekali pasukan sakit hati ini. Dia sempat berburuk sangka kepada Allah. Dia stres berat, awan gelap seakan menggelayut di kepalanya. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa puluh tahun kemudian, ketika dia sudah menikah dan punya beberapa anak, dia ketemu lagi sama wanita yang pernah mencuri hatinya itu.
ketika pertemuan itu terbersit dari rasa syukur dalam hatinya karena mantan kekasihnya itu belum juga dikaruniai anak, dia divonis mandul. Coba. Dipenjara oleh manusia itu juga belum tentu buruk. Karena banyak orang menjadi mulia karena dipenjara. Ya. Ustaz Farid Akbah kemarin bisa malah nulis, ya. Saya Abu Bakar Ba'asyir, ya. Syed Kutub, banyak banget. Ya, jadi ketika malah di penjara malah malah produktif bikin sesuatu karena jadwalnya nggak ada lagi mesti ke sana kemari gitu kan. Maka kalau kita lihat Buya Hamka bisa menulis tafsir Al-Azhar di penjara, Said Kutub bisa menyelesaikan puluhan jilid di Zilalil Quran, bahkan seorang Nelson Mandela yang menjadi Bapak Afrika Selatan karena 25 tahun di penjara rezim apartheid. Begitu juga dengan deraan penyakit. Sakit tidak identik dengan buruk. Jadi kalau kita menyikapi dan mengambil kebaikan daripadanya, ada banyak orang yang menjadi mulia karena sabar menghadapi penyakitnya. Dengan sakitnya Allah gugurkan dosa-dosa. Artinya jangan ngeluh ini yang begini, itu yang begitu, ya, dinikmati aja. Dibanyakin aja istighfar. Mudah-mudahan Allah menggugurkan dosa kita. Makanya Ustadz Sahal selalu mendoakan kita laba satu hurun insya Allah. Nggak apa-apa. Penggugur dosa insya Allah. Itu bagian yang Rasulullah SAW sering sampaikan kepada kita. Dan Allah Ta'ala dengan sakit kita itu menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat ke tempat yang mulia. Sebagaimana dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemaha bijaksanaan Allah Al-Hakim ini tidak identik dengan sesuatu yang nyaman menurut versi kita. Jadi boleh jadi kemaha bijaksanaannya tampak sebagai sesuatu yang menyakitkan dan menyulitkan, tapi di balik itu tersimpan kebaikan yang banyak. Lihat surat yang kedua, ayat yang ke-216. Ada yang ketemu, silahkan baca terjemahnya. Boleh, Ude. Mangga teh. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Ya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal hal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Syukran, jazakallah. Barakallah. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang, kelihatannya kayaknya banget, padahal enggak banget. Jadi Allah SWT sudah menyatakan dengan analogi perang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Kemudian Allah tegaskan bahwa qital itu wa huwa kurhul lakum. Dan terhadap perang itu kurhul lakum. Kalian tidak punya kesenangan. Padahal kalau di kantor-kantor Kodim itu sempat ada yang lihatnya, damai itu indah. Di mana-mana tuh. Damai itu indah, damai itu. Tahun berapa tuh ya? Karena terjadi polarisasi. Damai itu indah, damai itu indah. Sampai akhirnya kemudian menjadi menjadi ngefek kemana ketika urusan sama polisi, Pak, damai itu indah. Kacau. Padahal itu jadi suap menyuap. Dan ada beberapa slogan, saya salah satunya lihat di Jakarta Selatan itu dekat Patung Pizza. Ada tulisan yang menyuap dan yang disuap itu aslinya ar-rasi wal murtasi kullu finnar, hadisnya itu. Yang menyuap dan disuap dua-duanya masuk neraka. Ya. Tapi di situ diganti lafaznya dihalusin. Yang menyuap dan yang disuap sama-sama melanggar hukum. Wah, kayak orang bener ya. Maka kalau kita lihat bahwa wa asa antakrahu syai'a, boleh jadi kamu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, sesungguhnya itu baik buat kamu. Wa asa antuhibbu syai'a, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu.
wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk buat kamu. Nah, ini mesti disadarkan kepada setiap kita, anak-anak kita, pasangan kita, semuanya. Bahwa yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu baik. Yang buruk belum tentu buruk. Maka ketika kita yakin bahwa ketentuan Allah yang terbaik, kita jangan berlebihan dalam memandang diri, semisal dengan merasa lebih tahu, lebih kuat, merasa paling benar, kita banyak kecewa dalam hidup. Karena kita menganggap keinginan kita lah yang terbaik. Kita boleh bercita-cita dan berkeinginan, akan tetapi semuanya harus diserahkan kepada Allah Taala. Jadi kalau kemudian Allah Maha mengetahui yang terkait yang terbaik dengan kita dan tidak layak kita untuk berburuk sangka kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Apapun yang Allah timpakan pasti yang terbaik. Dan kalau kita perhatikan terminologi musibah, itu terjadi pasti karena dosa-dosa kita sendiri. Karena Allah SWT menginginkan kita itu pulang ke akhirat tanpa membawa sedikit pun dosa. Jadi kalau sekarang ini banyak sakit, kita dapat kabar si ini begini, si itu begitu, apa segala macam, udah doain aja. Mudah-mudahan dia sabar, karena dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya menerima sakit itu, justru kesempatan untuk kemudian dia mendapatkan pengguguran dosa. Kalau ikhlas, maka sampaikan kepada para pasien, jadi yang sabar ya, Allah sedang menggugurkan dosa. Allah kepengen antum antuna kembali kepada Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Karena surga itu tempat yang nggak boleh orang ada dosanya. Bahkan saringan terakhirnya kalau kita belajar tentang hadis akhir zaman itu ada satu tempat namanya kontorah. Ya, kontorah ini tempat di mana dengki dihilangkan. Dan ini menjadi sangat sangat luar biasa. Gitu. Tugas kita cuma menyempurnakan ikhtiar. Selebihnya serahkan pada Allah. Makanya saya senang sama surat 3 ayat 159 yang saya jadikan slogan. Jadikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Dah, biar sisanya Allah yang ngerjain. Seolah-olah bagian yang agak kurang ajar tuh. Do the best, be the best, Allah will take care of the rest. Lah, kok Allah dikasih sisanya? Bukan. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya dalam konteks tawakal itu. Kita sudah lakukan yang terbaik versi kita. Nah, versi Allah kan bisa saja macam-macam versi ini. Gitu. Kemudian Allah SWT tidak akan pernah mengecewakan kita di setiap persoalan yang kita serahkan kepada Allah. Karena menyempurnakan ikhtiar itu harus maksimal. Maka maksimalnya kita kan menjadi gradatif ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau bisa ideal, ideal. Kalau nggak bisa ideal, turunin jadi maksimal. Kalau nggak bisa maksimal, turunin jadi optimal. Nggak bisa juga optimal, udah main minimal aja. Ya, seenggaknya lah ya, gitu ya. Nah, ini yang kemudian kebijaksanaan ini sangat erat dengan kedewasaan. Artinya, cuma orang-orang yang punya mental dewasa yang akan mampu menjadikan kebijaksanaan sebagai bagian dari hidupnya. Umur boleh tua, tapi dewasa belum pasti, gitu ya. Tua itu pasti, dewasa itu soal pengalaman, gitu ya. Kemudian untuk menjadi dewasa, seseorang ini perlu punya kesadaran, kemauan, proses untuk berkembang, terus-menerus berkembang. Di sini bukan sekedar tubuhnya yang berkembang ya, bukan hanya fisik. Karena kebanyakan ilmu gorengan gitu ya. Kemudian ilmunya, amalnya, maka kalau ada yang mengatakan bahwa menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Ya, itu benar banget kata-kata. Lalu apa ciri manusia dewasa yang bijaksana itu yang seperti apa? Ada ciri yang pertama, dia punya kemampuan diam aktif. Ya, diam aktif itu kemampuan untuk menahan diri dalam berkomentar. Orang yang punya kedewasaan bisa dilihat dari sikap dan kemampuannya dalam mengendalikan lisannya. Orang tua yang kurang dewasa, mulutnya kalau dalam kajiannya Ustadz Benri sering sekali memberikan petuah yang nggak penting. Sehingga dalam penelitian di Jerman, para ibu, maaf ya ini kata Ustadz Benri gitu, terdengarnya frekuensinya sama seperti
gonggongan anjing pudel. Ya. Tetapi berbeda dengan kata-katanya para suami seorang ayah. Karena apa? Nggak banyak ngomong. Biasanya cuma panggil nama langsung bergerak. Ya. Kalau ibu-ibu biasanya, Dek mau bangun jam berapa? Kamu mau sholat jam berapa? Di jam berapa? Mau berangkat jam berapa? Ntar belum sarapan lagi, gini, merepet. Dia, luar berantakan tuh. Ya. Tapi kalau bapak cukup panggil namanya aja. Jadi, ya, udah langsung bergerak. Jadi kalau dalam penelitian di Jerman itu seperti auman singa. Wow. Nah, diam aktif ini orang tua yang eh, sering mengomentari semua hal. Ketika melihat sesuatu langsung dikomentari. Nonton TV ini, komentarnya akan mengalahkan suara TV yang ditonton. Penonton TV yang dewasa senantiasa mentafakuri tayangan yang dilihatnya, tentu yang bermanfaat. Kemudian dia akan mohon kepada Allah agar dibukakan pintu hikmah. Megang remote-nya saja dia dengan Bismillah. Gitu. Maka ciri yang kedua empati. Anak-anak yang biasanya belum dapat meraba perasaan orang lain, dengan demikian orang yang bertambah umur tapi tidak dapat meraba perasaan orang lain, berarti dia belum bisa disebut dewasa. Kan eh, kalau kita belajar eh, body language, gitu ya, bahasa tubuh, itu kita kelihatan bahwa mana orang yang nyaman sama kita, mana orang yang nggak nyaman sama kita, mana yang eh, tubuhnya itu mengharapkan bantuan kita, mana yang menggoda kita, mana yang nggak peduli sama kita dan seterusnya. Itu bisa dipelajari. Ya, kapan-kapan kita bahas. Kedewasaan seseorang itu terlihat dari keberanian melihat dan meraba perasaan orang lain. Seorang ibu yang dewasa dan bijaksana dapat dilihat dari sikapnya terhadap pembantu yang tidak semena-mena dalam menyuruh dan memberi gaji. Semakin mampu kita meraba perasaan orang lain, insya Allah kita akan semakin bijak. Percayalah tidak akan bijaksana orang yang hidupnya hanya memikirkan perasaannya sendiri. Maka dalam beberapa kajian motivasi, pentingnya kita mengucapkan tolong, terima kasih, ya, dan maaf. Tiga ini kalau bisa kita ucapkan sering-sering, maaf ya, tolong ya, terima kasih ya. Itu bagian yang kemudian eh, ya insya Allah bisa masuk eh, kategori dewasa. Karena saya punya beberapa tipe atasan yang kemudian kata tolongnya nggak ada, makasihnya nggak ada, maafnya nggak ada. Itu lebih menyebalkan ketimbang pimpinan atau bos atau atasan yang kemudian dia selalu tolong ya, makasih ya, maaf ya. Itu jauh lebih kita ngerasa kayak kita dimanusiakan gitu. Bahkan beberapa postur yang kemudian kita ketika membelai punggung, ya, membelai punggung seseorang yang kita hargai, entah itu supir, entah itu pembantu, entah yang sesama jenis ya, eh, entah itu anak, entah itu siapapun. Ketika punggungnya dibelai, seorang laki-laki itu merasa dihargai. Saya punya satu ustadz, Allah yarham, Kiai Abdul Aziz Matnur, Allah yarham. Itu satu-satunya orang memberikan kesan kepada saya betapa orang ini sangat hangat. Dan dalam memberikan kajian, dia lulusan Mesir. Temannya Ustaz Daerika juga. Kakak kelas kalau nggak salah. Atau adik kelasnya. Jadi begitu ketemu, itu tidak pernah menganggap orang lain itu sebagai orang baru. Dia kalau kita eh, dalam body language masuk ke zona orang, itu kan salaman, habis itu pegang hastanya, gitu kan ya. Itu saja sudah masuk ke zona orang. Kalau dia lebih dari itu, dia begitu salaman pegang tengkuk kita dan dia betul-betul menempelkan pipinya ke pipi kita dengan intention bukan memaksa menarik kita, tetapi dengan penuh kehangatan. Sehingga ketika memantapkan pipinya bertempelan dengan pipinya beliau ketika cipika-cipiki itu,
ada kehangatan dan ada bisikan yang dia ucapkan ketika suaranya dekat sama kuping kita. Antum yang sehat ya. Itu kadang-kadang berubah, barakallah, atau apapun yang beliau. Itu masih berasa betul bagaimana beliau mencengkeram leher dengan penuh kehangatan itu. Jadi kalau saya lihat ada beberapa orang yang kalau cipika-cipiki itu nanduk. Jadi bukan pipinya yang dikasih, tapi pelipisnya yang dikasih. Jadi kadang-kadang miring-miring dulu supaya jangan terlalu banyak interaksi. Satu, dua. Gitu. Ada beberapa yang saya perhatikan begitu. Artinya dari bahasa tubuh itu kita akan lihat bagaimana seseorang punya kedewasaan atau tidak. Kemudian yang ketiga, kehati-hatian atau warok dalam bertindak. Orang yang dewasa akan berhitung tentang segala sesuatu yang tidak hanya dari bedak. Tapi waktu setiap detik, setiap tutur dia tidak mau kalau menanggung resiko karena salah dalam mengambil sikap. Anak-anak atau remaja biasanya sangat tidak hati-hati dalam bercakap dan mengambil keputusan. Orang yang bersikap atau punya kepribadian dewasa, dia warok. Dia bisa melihat dalam kehati-hatian, pilih kata, ngambil keputusan, mengambil sikap. Karena orang yang tidak dewasa cenderung untuk bersikap ceroboh. Maka ciri yang keempat adalah sabur. Kesabaran ini kalau kita ambil contoh di dalam rumah seorang ibu punya 3 orang anak, yang satu nangis, kemudian yang lain ikut nangis, sehingga lama-kelamaan menjadi 4 orang yang menangis. Kenapa? Karena ternyata ibunya nangis juga. Jadi kur. Nah, ciri orang yang dewasa adalah sabar. Dengan kesabaran dalam situasi sulit apapun, insya Allah kita akan lebih tenang, mantap, dan stabil. Jadi bukan dengan memberikan stigma bahwa nangis itu cengeng, enggak. Nangis itu kelembutan hati. Jadi kalau kita di awal-awal kajian benar merasa kayak disentuh hatinya, kemudian ngocor gitu sepanjang kajian, itu karena Allah lembutkan hatinya sehingga dia merasa bahwa Allah sedang membelai hatinya. Maka yang merasakan itu adalah cucuran air mata. Yang kelima, amanah. Artinya orang yang dewasa akan memiliki sikap amanah, yang punya kemampuan untuk tanggung jawab. Kedewasaan seseorang bisa dilihat dari kemampuannya untuk bertanggung jawab dalam cari nafkah yang halal, mendidik anak istrinya. Ya, tanggung jawab terbesarnya bukan masalah dunia, bukan cuma urusan nyari duit. Nyari duit mah sebetulnya duit mah nggak usah dicari. Kalau kita punya sesuatu yang kalau kita belajar ikigai, ikigai itu melakukan yang kita senang. Ya. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan kita dibayar untuk itu. Jadi ini konsep kebahagiaan yang kita kerjakan secara willing to give gitu ya. Dan kemudian kita mendapatkan apa yang kita bahagia dengannya. Jadi bagian yang kemudian kalau kita lihat pada seorang ayah adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan anak dan istrinya ketika kelak dia pulang ke akhirat. Nah, saya kalau lihat di sini kira-kira kalau berapa banyak ini bapak-bapaknya di sini. Ada Ustadz Falis, ada Kang Ahmad, ada Mas Haji, ada Pak Beni, ada Pak Husairi, ada Pak Ishak, ada. Jadi bapak-bapaknya selalu dalam setiap kajian sangat sedikit sekali. Nah, ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ketika para wanita yang ngaji, jangan sampai kemudian merasa lebih pinter. Nah, kalau sudah merasa lebih pinter, akhirnya keminter ini menyebabkan suami jadi kedok atau minder paling enggak. Anaknya keblinger, nanti keluarganya, waduh, keluarga keder. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kemudian kita lihat bahwa bagaimana orang tua harus bekerja keras untuk menjadi jalan kesuksesan anak-anaknya, tidak hanya dunia dan akhirat. Makanya PR-nya ketika kita bicara tentang parenting itu kerja keras loh. Kenapa? Dia harus menghidupi keluarganya sekaligus mendidik keluarganya.
dia harus membesarkan anak-anaknya, pasangannya dalam konteks yang Allah ingin kita semua baik-baik saja. Maka jangan pernah berorientasi kepada dunia. Belum punya ini, belum punya itu. Kalau mau dicari begitu, masa tumpuk emas di segunung juga akan jadi. Kalau bisa 2 gunung, kenapa enggak? Gitu. Enggak akan ada kelarnya. Saya pernah ketemu sama orang yang duitnya banyak banget, tapi dia tidak menikmati ibadahnya kepada Allah SWT. Sayang banget. Gitu. Jadi kalau kemudian Rasulullah SAW bertanya, mana yang lebih baik bagi kalian? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Maka serentak para sahabat menjawab, orang kaya yang bersyukur. Kita udah pernah flooring itu kan ya. Bagian yang kemudian setiap kita membutuhkan dukungan sepenuhnya, tidak hanya dari pasangan, dari anak, tapi justru dari diri kita sendiri kalau kita kemudian tidak melakukan upgrading, tidak kemudian menumbuhkan cinta kasih terhadap diri kita dan sekitar kita. Orang-orang yang terkasih kan bukan hanya pasangan kita dan anak-anak saja, tetapi bagaimana ketika kita ada di keluarga MKI ini kita bisa merasa bahwa kita seperti punya saudara di luar. Kita punya Unianti, kita punya Bu Nini, kita punya Teh Dwi, kita punya Mas Selo, kita punya, ini kalau di describe satu-satu nggak kekurangan keluarga kita. Tetapi permasalahannya adalah setelah selesai kajian udah masing-masing. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan lagi, bahwa sepertinya harus ketemu waktu lagi untuk Hotel Sofian lagi gitu ya, atau mana lagi di Semarang atau di Bandung atau di mana gitu, kita ngumpul dalam konteks menyatukan hati gitu. Sehingga setiap kita kemudian punya bagian yang bisa menautkan hati. Makasih saya. Pernah ada seorang teman menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri, ketika ditanya tentang sholatnya ternyata tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Di sana orang-orangnya tidak ada yang sholat. Lalu kenapa disekolahkan ke luar negeri? Alasannya sebentar lagi era globalisasi dan perdagangan bebas sehingga anaknya disiapkan sebaik mungkin. Padahal bagaimana sebelum perdagangan bebas anaknya itu meninggal? Bukan pesimis, enggak, tapi preparing for the best. Sudah disiapkan untuk pulang ke akhirat. Maka orang yang dewasa, dia akan berpikir keras bagaimana anaknya bisa selamat. Makanya ada banyak orang tua yang resah ketika anaknya sudah tidak mau lagi ibadah. Tapi jangan juga terlalu sering berpikiran buruk kepada anak, sehingga apa yang jadi frekuensi pikiran kita itu kemudian menjadi terwujud. Hati-hati dengan hadis qudsi yang Allah SWT katakan, ana inda donni abdi bihi. Aku ini persis seperti prasangka hambaku. Kalau kemudian di begitu banyak kajian dikatakan positive vibes, atau dikatakan the power of dikatakan kalau di Linda Brown itu the secret, ya, the law of attraction. Siapa tuh? John, lupa saya. Kalau di kita ada RB Sentano, ya, quantum class. Itu hati-hati dengan pikiran kita karena bisa menyeret orang dalam satu situasi yang luar biasa. Ya. Nah, saudaraku, seiman sakit ya, tidak cukup merasa bangga menjadi tua, punya kedudukan, jabatan, karena semua itu sebenarnya hanya topeng, bukan tanda prestasi. Prestasi adalah ketika kita semakin matang dan semakin dewasa. Jadi prestasi itu ketika kita punya kesuksesan yang bagaimana kita bisa memompa diri kita untuk menyukseskan orang-orang lain di sekitar kita. Kalau ingin tahu kesuksesan, kita coba lihat perkembangan keluarga kita. Istri dan anak-anak kita lebih maju nggak? Bacaan Qurannya, pemahaman Al-Qurannya, ibadahnya seperti apa? Jadi kita lihat juga sanak saudara kita. Jangan sampai kita sendirian yang maju, masuk surga sendiri, egois gitu ya. Kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar, tapi nggak ngajak orang lain. Gitu. Ada saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan, jangan. Udahlah ekonominya seret, pendidikan seret, sedangkan kita tidak ada kepedulian.
Ini artinya apa? Sebuah kegagalan, bukan kesuksesan. Sekali lagi, kedewasaan adalah seseorang itu dilihat bagaimana dia mampu memegang amanah. Maka seorang muslim akan menjadikan Allah Al-Hakim sebagai sumber inspirasi. Dia dituntut untuk menjadi pribadi dewasa yang mampu diam aktif, wara, empati, sabar, dan amanah. Disinilah kemudian akan lahir sikap bijak dalam menghadapi aneka masalah. Ada satu kisah seorang syekh yang berjalan-jalan santai bersama salah seorang di antara muridnya di sebuah kebun. Ketika asik berbincang, keduanya melihat sepasang sepatu yang usang, lagi lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu sepatu milik pekerja kebun yang bertugas di sana dan sebentar lagi akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian sang murid melihat kepada syekhnya sambil berujar, bagaimana syekh kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Dan kita bersembunyi di belakang pohon-pohon. Nanti ketika dia datang untuk pakai sepatunya kembali, dia akan kehilangan. Nanti lihat bagaimana dia kaget dan cemas. Kata syekhnya yang bijak mengatakan, anak muda, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu kan seorang yang kaya dan kamu bisa saja menambah kebahagiaan untuk dirinya. Sekarang kamu coba memasukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya. Kita lihat bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu. Maka muridnya ini menjadi takjub dengan usulan gurunya. Maka dia langsung berjalan memasukkan beberapa lembar uang dalam tukang sepatu tukang kebun itu. Kemudian dia bersembunyi di balik semak bersama gurunya sambil mengintip apa yang terjadi dengan tukang kebun. Bagaimana responnya? Gak berapa lama kemudian datang pekerja miskin itu sambil mengibas-ibaskan kotoran dari pakaiannya. Dia menuju ke tempat sepatunya di mana dia tinggalkan sebelum bekerja. Ketika dia mulai memasukkan kakinya ke dalam sepatu, dia kaget karena ada sesuatu dan dia keluarkan ternyata uang. Dia periksa sepatunya satunya lagi, ternyata isinya uang juga. Dia pandangi uang itu berulang-ulang seolah-olah tidak percaya dia dengan penglihatan. Ini benar nih. Setelah dia mantau pandangannya ke kiri dan ke kanan segala penjuru, dia tidak melihat orang dimanapun. Kemudian dia memasukkan uang itu ke dalam sakunya, lalu dia berlutut sambil melihat langit dan menangis. Dengan berteriak dengan dua suara tinggi, seolah-olah dia bicara kepada Allah Ar-Razzaq. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, wahai Robku, wahai yang maha tahu bahwa istriku lagi sakit dan anak-anakku lagi kelaparan. Mereka belum mendapatkan makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anak dan istriku dari kecelakaan. Insya Allah. Dia terus menangis dalam waktu yang cukup lama sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia Allah yang maha pemurah. Dan sang murid ini terharu melihat pemandangan yang dia lihat dari balik persembunyian. Dia pun meleleh matanya tanpa bisa dia bedung. Ketika itu saya memasukkan pelajaran kepada muridnya. Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih baik daripada kamu melakukan usulan pertama dengan menyembunyikan sepatu tukang kebun miskin itu? Sang murid menjawab bahwa aku sudah mendapatkan pelajaran yang tidak akan mungkin aku lupakan seumur hidupku. Sekarang aku baru paham makna kalimat yang dulu belum aku pahami sepanjang hidupku. Ketika kamu memberi, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak daripada kamu mengambil. Maka sang guru melanjutkan pembicaraannya. Sekarang ketahuilah bahwa pemberian itu ada macam-macam. Pertama, memaafkan kesalahan orang di saat mampu melakukan balas dendam adalah satu pemberian. Yang kedua, mendoakan saudaramu yang seiman di belakangnya tanpa pengetahuan dia, itu juga pemberian. Yang ketiga, berusaha baik sangka dan menghilangkan prasangka buruk darinya juga satu pemberian. Yang keempat, menahan diri dari membicarakan aib saudaramu di belakangnya juga pemberian juga. Ini semua adalah pemberian supaya kesempatan itu memberi tidak dimonopoli oleh orang yang kaya saja. Jadikan ini semua pelajaran. Ini diambil dari kajian kisah dan sejarah Islam lewat status nasihat. Jadi tipsnya apa kalau kita ingin meneladani Al-Hakim? Yang pertama, dalami ilmu, luaskan wawasan, lebarkan pergaulan, perbanyak pengalaman, berani nyoba. Sesungguhnya sikap arif dan bijaksana ini hanya akan didapat oleh orang-orang yang berilmu. Guru saya selalu menyatakan ciri orang berilmu itu adalah hati-hati. Jadi dia nggak berani macam-macam. Dan kearifan akan tampak ketika kita banyak berbuat baik. Maka perbanyaklah amal soleh dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Luangkan waktu untuk bermuhasabah atau introspeksi.
Berpikir sebelum bertindak dan berucap, jadikan pikiran dan pertimbangan sebagai kendali atas segala sikap kita, jadikan akal sehat sebagai pengendali emosi. Maka berpikirlah tentang kematian dan segala hal yang terjadi setelahnya. Ini akan membantu kita menjadi orang yang bijak dalam bersikap dan dalam memandang kehidupan dunia. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amala li baba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang kemudian dia menghitung dirinya sendiri dan beramal untuk amal setelah kematian. Nanti insya Allah saya akan share di hadis riwayat Ibnu Sunni, itu ada doa yang kita bisa bacakan. La ilaha illallahul halimul hakim, subhanallahi rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah yang maha lembut lagi maha bijaksana. Maha suci Allah Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan pemilik arsy yang agung. Dialah Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Ya, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Maha kuat pertolonganmu dan maha mulia pujian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jika saja Allah Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana, Allah lebih tahu tentang kemaslahatan bagi setiap hambanya, dijungkir balikkan kehidupan kita itu pasti dengan maksud yang sangat luar biasa. Jadi kalau saat ini keluarga kita sedang menurun intensitas ekonominya, Allah sedang membuat kita untuk ikhtiar merubah pola pandang kita terhadap segala sesuatu. Mungkin sudah saatnya kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Kita bisa bekerja untuk orang lain. Kita bisa menawarkan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai sumber rezeki yang lain. Begitu juga dengan ketika Allah SWT hadirkan, mungkin ada pasangan kita yang sedang sakit, butuh dukungan kita, butuh bantuan kita. Mungkin tidak bisa kita jadi penyembuhnya, tetapi dengan perlakuan dan sikap kita tidak menjadikannya sebagai pesakitan, ini juga bagian dari pemberian yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya orang yang sedang sakit itu butuh dihargai. Begitu juga ketika datang takdir Allah kepada hamba berupa sesuatu yang tidak mereka suka, lebih baik ya bagi mereka daripada tidak datang. Artinya ada beberapa quotes yang kalau kita perhatikan, lebih baik dapat musibah membuat kita takwa ketimbang kita dapat nikmat tapi membuat kita kufur. Waliyadzubillah. Jadi bentuk perhatian, kebaikan dan kasih sayang Allah kepada kita ini harus difahami secara benar. Seandainya seorang hamba bisa memilih untuk diri mereka sendiri, pasti mereka tidak akan mampu melakukan hal-hal yang bermaslahat bagi dirinya. Tapi Allah mengatur urusan segenap hambanya dengan ilmu, keadilan, hikmah, rahmat, baik mereka suka maupun tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan dengan paparan yang tadi saya sampaikan, yang saya ambil dari kitab Asmaul Husnanya untuk hidup penuh makna dari A.A. Hakim, ini menjadi bagian yang membuat kita menjadi orang yang jauh lebih matang dalam bersikap, menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis, Mas Khalis. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan. Jamaah yang bukan Allah. Jadi kita memahami hal-hal hakim berkaitan banyak dengan bagaimana kita memahami takdir juga saja. Nah, semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita semua semuanya tidak lepas dari kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dalam banyak hadis Nabi juga disebutkan tentang orang yang selalu berhusnudzon terhadap Allah, dan itulah orang-orang yang sebenarnya beruntung gitu ya. Dan bahkan dalam sebuah hadis yang pernah saya baca, janganlah kalian mati sampai kalian membaguskan husnudzonnya gitu ya. Itulah yang menjadikan perhatian kita bagaimana ketika kita memahami Asmaul Husna, kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya. Silakan Bunda Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bijak Ya, nggak sih kalau misalnya ada orang yang mau bantu seseorang itu kita lihat dari ibadahnya, ibadahnya lebih banyak nih orang ini, bantu yang ini aja deh, atau sedekahnya ke yang sering ke masjid deh, kayak gitu bijak nggak sih Ude? Terima kasih. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lihat surat yang keempat, ayat yang ke-85. Ayat 85 ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. jadi bijak nggak kalau bantuin lihat orang dari ibadahnya? Bijak banget. Jadi Rasulullah SAW bahkan beliau kalau mau bantu seseorang pasti dilihat mana yang lebih soleh. Mana yang terlihat, mana yang terdekat, tapi kalau ada yang lebih soleh, pasti yang lebih soleh didahulukan sama Rasulullah SAW. Bahkan dalam konteks yang beberapa kali saya sampaikan juga bahwa ketika ada seorang pemuda yang malas, dia datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta jatah Baitul Mal. Ya Rasulullah, berikan jatah Baitul Mal kepadaku. Aku sesungguhnya miskin. Kau enggak punya apa-apa di rumah? Sama sekali enggak punya. Sama sekali. Ada sih cuma mata kapak tapi udah karatan. Nah, ambil mata kapak itu kata Rasulullah SAW. Ambil mata kapak, kembalilah ke sini. Rasulullah SAW bikin gagangnya. Maka setelah itu dia datang, dipasang di gagangnya. Kemudian setelah dipasang, Rasulullah SAW asah sebentar, kemudian diserahkan. Cari kayu bakar, juallah kayu bakar. Engkau jauh lebih berhak. Jadi ada hadis yang menyatakan, jangan kalian berikan sedekah kepada orang yang masih bisa bekerja. Jadi kira-kira kalau dia memang mentalnya malas gitu ya, kecuali memang dia sudah dalam keadaan yang memang tidak bisa lagi mendapatkan kondisi dari tubuhnya, sudah sangat renta, sudah sangat tua. Makanya kemudian di Indonesia ini banyak orang yang kemudian memanfaatkan apa namanya kecacatannya dengan minta-minta di jalan sementara perutnya tambun gitu. Dan banyak yang kemudian kalau saya perhatikan di Surabaya, di Sidoarjo itu ada seorang pengemis yang memang profesinya pengemis, tapi istrinya 4, rumahnya Masya Allah, rumahnya Masya Allah, anak-anaknya Masya Allah, gitu. Memang dijadikan profesi karena sehari dari tempat itu aja kalau dia kumpulin uangnya, oh Masya Allah luar biasa. Gitu. Jadi sebaiknya kita memberikan hanya kepada yang lebih soleh dan itu insya Allah bijak. Abah, silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Waalaikumsalam. Bah? Ya, alhamdulillah baik. Insya Allah. Senang lihat. Abah Holis kemarin ke rumah, alhamdulillah Ah, silaturahmi. iya, Masya nggak Allah. ngajak-ngajak Disuguhi itu. Baik, kaitannya dengan tadi kita memberikan kail pada orang yang kira-kira memang perlu kita bantu. Ini Ya. konteks tanyaan kayaknya kalau ratusan kali. Jadi ada orang miskin, saya tanya, kamu bisanya apa? Jualan. Kamu ini bisanya apa? Ternak. Saya kasih modal. Kamu bisanya jualan soto bisa. Saya kasih modal, saya kasih segala macam, ujung-ujungnya nipu, Pak. Modal nggak Ya. balik, segala nggak balik. Nah ini akhirnya saya pernah cerita sama Pak Ustadz Olis. Akhirnya saya jadi agak pelit kalau ada orang datang minta bantuan, saya bilang mohon maaf, saya ada hanya untuk kebutuhan anak-anak saya. Saya nggak bisa bantu. Akhirnya gitu sekarang. Apakah itu sikap saya salah? Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Yang menentukan seseorang akan nipu kepada kita itu kan dia sendiri. Tapi urusan kita kepada Allah mestinya selesaikan. Akan jauh lebih baik ketika kita tetap memberi
Dia mau nipu kayak dia mau pakai apa segala macam dasar itu urusan dia sama Allah. Karena sejatinya begini, saya melihat kekuatan sedekah itu setan paling nggak senang. Jadi ada 4 hal yang kemudian setan benci. Sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran atau mempelajarinya, kemudian bersedekah, yang keempat berhaji. Karena pahalanya luar biasa semua ini. Jadi akan dibuat bagaimana caranya supaya orang tidak melakukan 4 ini. Dibikin malas dia ke masjid. Sholat sendiri juga nggak apa-apa. Imam Syafi'i kan bilang sunnah muakkad. Padahal Rasul SAW selalu senantiasa sholat ke masjid. Yang kedua, soal baca Quran. Baca Quran itu urusan kita sama Allah. Pahalanya 1 saja, Masya Allah. Luar biasa itu. Dan dia akan menjadi penyelamat kita. Yang ketiga, sodako. Sodako ini kita sudah pernah sering bahas ya. Di Art of Giving, di Power of apalah segala macam yang judulnya bombastis gitu. Tapi kemampuan kita memberi itu menjadi bagian yang setiap Allah SWT melihat kita akan melakukan itu, setan yang ngalangin kita. Di perapatan nih, ada datang anak pang pakai rambut di spike begitu, piercing di mana-mana, pakai gambar tengkorak, kaosnya merecet, kaos kakinya beda, tali sepatunya beda. Pokoknya ya kelihatan lah mandinya jarang gitu. Tiba-tiba naik ke angkot, kemudian dia tepuk tangan, tak gendong ke mana-mana. Minta. Buat orang yang kemudian diganggu dengan setan, dia akan melihat bahwa wah ini ntar dipakai buat narkoba, dipakai buat mabok, dipakai buat bezina dan seterusnya, dipakai buat apa macam-macam. Maka pakai buat judi lah segala macam. Akhirnya jadi ngasih nggak? Enggak. Padahal prasangka itu iblis ganggu dia supaya jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah. Padahal cuman dipakai buat narkoba, ya, nasi, rokok, bala-bala, buat makan. Gitu. Belok lagi ke perapatan yang lain, ada ibu-ibu pakai apa? Pakai kerahnya diangkat gitu, dijadiin buat pet gitu ya. Terus kemudian mukanya di actingin kelihatan kayak nggak makan 3 hari gitu ya. Susah gitu ngelihat kita tuh kayaknya melas banget gitu. Kita langsung berpikir, wah ini pasti Indramayu nih. Pasti kayak yang kata media bilang ini mereka sindikat pengemis yang ada di Indramayu nih. Mereka rumahnya lantai 2, keramik semua, ada parabola, ada mersinya gitu. Enggak lah, saya nggak ngasih. Padahal betul-betul emang wajahnya begitu gitu. Dan kita nggak ngasih. Hilang lagi kesempatan kita. Yang surak siapa? Iblis. Yeay gitu kan. Terus belok lagi ketemu sama anak-anak kecil yang pakai botol Yakult dikasih pasir, tutupin plastik, icik, nyanyinya nggak jelas. Apalagi sambil pilek gitu. Nggak jelas pokoknya. Gitu. Habis itu colek-colek dengkulnya orang kan, motor-motor itu. Ya. Apa yang terjadi? Kita langsung berpikir, menurut media, anak-anak ini dikumpulkan oleh sindikat dan kemudian dia akan diwajibkan untuk nyetor ke sindikat itu dan seterusnya. Wah, luar biasa. Coba kalau bayangkan satu lampu merah saja dia bisa dapat 200.000. Coba bayangin kalau tiap hari dia bekerja 6 juta, gaji lo aja nggak segitu. Wah, nggak jadi ngasih itu. Yang surak siapa? Iblis. Nggak jadi sedekah. Jadi sayang. Jadi sebaiknya udah kerjakan saja, bantu saja orang, terserah dia mau pakai buat apa, urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah sudah selesai. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Suara saya kedengeran nggak nih? Kedengeran udah Oh, saya baik. mau nanya udah. Mangga, Mbak Dian, silakan. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Mang Teh. Alhamdulillah baik. Cuma matanya aja nih lagi kena penyakit radang mata. Sapakillah. Amin. Lepas, Udah. insyaallah. Amin. Mau nanya,
tadi kan udah menjelaskan kalau yang menyuap sama yang disuap itu dosanya sama. Menantu saya nih kalau ke Mabes tuh kayak nyawer udah. Jadi dia bawa uang cash, nilainya tuh banyak lagi gitu ya. Sampai kadang saya suka, aduh hati-hati ya Mas bawa uang cash gini 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 gini. Saya bilang gitu. Jadi dari bosnya itu dia harus kasih ke pejabat-pejabat di Mabes lah gitu. Itu kalau umpama dia kayak sebagai messenger gitu. Itu apa dia berdosa atau enggak? Itu yang pertama udah. Ya. Yang kedua, saya punya ustadz waktu saya SMP dulu. Apa? Ya dia tuh karena sama lah pernah dipenjara karena dia berdakwahnya terlalu ekstrim atau apa gitu ya. Sampai dia mengharamkan muridnya itu untuk kuliah ambil jurusan hukum karena saking hopelessnya dengan apa hukum di Sistem hukum di Indonesia kita. gitu ya. Itu aja udah. Syukran udah. Baik, Bismillah, Wassalamualaikum ala Rasulillah. Ya, kalau secara apa namanya dalil itu jelas ya bahwa di dalam surat berapa ya? Surat 5 ayat 3 ya. Ta'awanu alal itsmi alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Kalau menolonglah kalian dalam perbuatan baik ya dan takwa, tapi janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Kalau dari situ kita bisa memahami seperti itu, gitu ya. Sama seperti orang-orang yang karena lingkungan kita dan sistem lobby-lobby petinggi-petinggi itu memang seperti itu, gitu ya. Mau tidak mau banyak orang yang terjebak dalam situasi itu. Kita hanya karyawan, kita hanya pekerja, kita hanya sekedar menjalankan tugas, gitu. Untuk sebagian orang mungkin masih bisa memaafkan ya, kan bukan niat saya ini. Saya udah sambil istighfar itu ngerjain itu gitu ya. Kalau misalnya bisa dilakukan seperti itu bagus karena dia tidak ingin melakukan perbuatan dosa itu. Artinya akan menjadi sama ketika seorang pelacur yang terjebak di satu sindikat rumah bordil gitu ya, yang dia menjual human trafficking lah pokoknya. Terus kemudian dia melayani pelanggannya dengan tangisan, dengan air mata, dengan keinginan untuk insaf, itu jauh lebih mulia ya ketimbang yang kemudian berusaha untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya baik padahal bukan buat Allah. Gitu. Makanya kemudian ada hadis tentang pelacur yang ngasih minum anjing kemudian dia bertobat, mati dalam pertobatan, maka dia masuk surga. Gitu ya. Ada bagian yang kemudian nanti pada sisi ekstrimnya pendapat bahwa ya mending keluar aja kalau misalnya melakukan dosa seperti itu, mending keluar aja. Terus yang nyuruh keluar itu kira-kira bisa ngasih kerjaan nggak? Sementara pekerjaan itu menuntut dia untuk melakukan itu. Jadi ini dilema memang. Tapi kalau saya pribadi memilih, terbukti saya berusaha untuk keluar dari kafe ketika itu karena saya tahu mudaratnya seperti apa. Dan Allah ganti itu. Kemarin Ustadz siapa ya? Yang kita beberapa jam itu dari jam 5:30 sampai 9:30 itu kita ngobrol itu. Ustadz Ihsan Tanjung kalau nggak salah. Barang siapa yang melakukan sesuatu kepada Allah, gitu ya, meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah menggantikan dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, yakin aja Bismillah kalau memang begitu, udah resign aja. Insya Allah banyak kok pekerjaan kalau mau dicari mah gitu. Kalau memang rezekinya dia mau cari rezeki yang halal buat keluarganya, selama dia yakin ya. Tapi kalau ada orang yang kemudian ketika kita kasih tahu, lah nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal, itu udah hopeless kalau sudah begitu. Itu udah sangat tenggelam dengan pemahaman yang keliru. Gitu. Maka yang harus kita bagusin adalah akidah kita dulu. Wallahu a'lam. So, gitu tadi.
Yang lain Insyaallah. mangga kalau ada lagi. Mudah-mudahan jadi inspirasi nih dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Insyaallah. jamaah yang dimuliakan Allah. Tentu juga menjadi pertanyaan mungkin kita semua ya, dan menjadi masukan untuk kita semua bagaimana menghadapinya. Dan nasihat dari IB semoga menjadi hikmah juga, karena Allah Ya. akan menurunkan kebaikan untuk kita yang memang selalu memohon kepada Allah untuk mendapatkan hikmah. Dan disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi saja, orang Ya. yang dapat hikmah itu adalah orang yang akan mendapat kebaikan yang banyak sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan hikmah dari Allah. Tentu dengan ikhtiar yang maksimal kita selalu berbuat baik gitu ya, dan juga berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hikmah itu. Baik, alhamdulillah syukurlah, mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian bukan akhir dari kita untuk thalabul ilmi, terus kita istiqamah dalam kajian-kajian bersama para guru kita di MKI dari mulai pagi sampai malam. Alhamdulillah sudah disediakan ruangnya, tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Dan jangan lupa, seperti tadi udah katakan, ada banyak amal soleh yang begitu setan takut untuk tidak kita lakukan. Salah satunya ada sholat berjamaah, kemudian bersedekah gitu ya. Dan sedekah adalah amal yang termasuk amal unggulan gitu ya. Hingga ketika ada orang yang meninggal pun disebutkan dalam Al-Quran, orang kafir ketika meninggal, salah satunya yang dia mohon kepada Allah adalah kembali ke dunia, kemudian dia akan melakukan amal soleh. Salah satunya adalah yang akan pertama dilakukan adalah wa'asadaku wa kum salihin, akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kehidupan kita dengan cara bersedekah, dan sedekah menjadi amal yang mudah-mudahan akan mendatangkan cinta Allah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم